Hai Sobat Era Baru, jumpa lagi dengan kami. Semoga kalian sehat selalu. Dalam episode ini, Era Baru akan mengangkat topik tentang cerita kehidupan suami istri yang seharusnya. Ada sepasang suami istri tua yang miskin di desa. Suatu hari, sang suami pergi ke pasar untuk menjual atau menukarkan satu-satunya harta berharga mereka, yaitu seekor kuda. Sang istri berkata kepada suaminya, "Hari ini adalah hari pekan atau pasar. Kamu bawa kuda ini ke kota, jual atau tukar dengan barang yang berguna. Kamu pasti tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Ayo cepatlah ke pasar." Sang istri membungkus bekal untuk suaminya. Pada saat yang sama, dia menerima sebuah ciuman hangat. Sesampainya di pasar, awalnya pria tua itu menukar kuda dengan seekor sapi betina. Kemudian sapi betina itu ditukar dengan seekor kambing. Lalu kambing itu ditukar dengan seekor angsa. Angsa dia tukar lagi dengan seekor ayam betina. Terakhir, dia menukar ayam betina itu dengan sekantong apel yang mulai membusuk. Pria tua itu berpikir hal yang dilakukannya itulah yang paling dibutuhkan oleh istrinya, dan istrinya pasti akan senang. Ketika dia membawa sekantong apel busuk melewati sebuah hotel kecil, dia bertemu dengan orang kaya raya. Kemudian dengan bangga, dia menceritakan semua hal yang dia lakukan di pasar. Orang kaya itu seketika tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Mereka mengatakan sepulang nanti ke desa, kakek pasti akan langsung didamprat oleh istrinya. Tapi pria tua itu dengan yakin mengatakan, bahkan dia mengatakan pada orang kaya itu, "Aku akan mendapatkan sebuah ciuman, bukan tamparan, dan istriku pasti akan mengatakan, apa yang kamu lakukan memang selalu benar," katanya. Tapi orang kaya itu tidak percaya. Lalu dia bertaruh akan memberikan pria tua sejumlah uang kalau benar seperti yang dikatakannya. Mereka kemudian pergi ke rumah pria tua itu. Dan hal yang mengejutkan orang kaya itu adalah istri pria itu tampak sangat senang mendengar cerita suaminya. Setiap mendengar pertukaran yang dilakukan suaminya, istrinya dengan ekspresi kagum dan bertepuk tangan gembira. Setelah dia mengetahui kalau suaminya menukarkan kuda mereka dengan sekantong apel busuk, dia bahkan dengan gembira berkata, "Terima kasih suamiku yang baik." Usai berkata begitu, si nenek kemudian memberikan sebuah ciuman hangat pada suaminya. Orang kaya itu hanya bisa bengong sambil memberikan sejumlah uang pada pria tua itu seperti yang dia janjikan. Pria tua itu melakukan hal yang sangat bodoh, namun bukan saja tidak dimarahi, bahkan dipuji dan diberi ciuman hangat. Ini bukan cerita yang ditulis untuk anak-anak, melainkan untuk mereka yang sudah menikah. Lewat kisah yang agak ganjil ini, mereka mengajarkan kita bagaimana mencintai seseorang. Jika mencintai seseorang, harus sering-sering memujinya, memberikan dukungan, bahkan meskipun pasangan melakukan kesalahan, asalkan maksudnya baik dan tulus, maka sudah seyogyanya harus didukung. Jangan sampai kita merasa paling benar sampai akhirnya kita menyakiti orang yang kita cintai. Kebahagiaan orang yang kita kasihi itu jauh lebih penting dari apapun. Suami istri itu harus saling menghargai, saling menghormati, saling pengertian, dan saling mengagumi. Sepertinya teori yang sangat mudah, namun paling sering diabaikan. Misalnya, saat suami menggunakan separuh dari gaji bulanannya untuk membelikan istri baju baru, sang istri malah menggerutu kalau baju yang dibelikan suami untuknya itu jelek, menghambur-hamburkan uang, sampai akhirnya mereka kesal dan bertengkar. Atau ketika istri dengan susah payah memasak untuk suaminya, namun yang didapat hanyalah kritikan kalau masakannya tidak enak, hal ini malah memicu pertengkaran. Keluarga itu adalah tempatnya kasih sayang, bukan tempat untuk memperdebatkan benar atau salah. Tempat untuk membicarakan benar dan salah itu di pengadilan. Keluarga itu berakar dan memiliki jiwa.
akar dan jiwa itu dikendalikan oleh seorang wanita. Kekuatan terbesar di dunia adalah cinta, dan senjata yang paling ampuh adalah sentuhan kasih sayang. Inilah cinta dari cinta sejati yang sesungguhnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.